Haryani, NIM 20184143054, kelas 6B Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UTS saya, yaitu pengembangan bahasa Indonesia. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran, yaitu saya ambil kelas 2, tema 7 tentang kebersamaan, tema 1 kebersamaan di rumah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fabel. Di sini terdapat pengertian fabel, ciri-ciri fabel, peristiwa penting dalam fabel, kemudian unsur intrinsik fabel, isi fabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi, di mana cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Selanjutnya di sini ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai contoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Selanjutnya, peristiwa penting dalam fabel. Di sini, fabel merupakan cerita yang tokohnya terdapat atau diperankan oleh hewan. Seperti yang dijelaskan tadi, hewan yang diceritakan dalam fabel umumnya memiliki sifat sama seperti manusia. Di dalam fabel, masih ingatkah kalian cerita tupai dan kura-kura? Nah, baiklah, di sini saya akan menceritakan seekor tupai dan kura-kura. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Kemudian di kemudian harinya tupai pergi ke hutan mencari makan. Bertemulah ia dengan kura-kura. Padahal ia tidak menyukai sifat kura-kura yang suka menasihatinya. Kura-kura terkenal lambat dalam berjalan atau berlari. Kemudian si tupai menemukan sebuah pohon di hutan, yaitu pohon apel. Bahwa di pohon apel itu ada kolam yang begitu dalam. Bergegaslah tupai memanjat pohon tanpa memikirkan sesuatu. Ia langsung memanjat pohon apel tersebut. Kemudian si kura-kura berkata, "Hei tupai, hati-hati. Jika kamu terpeleset, maka kamu akan tenggelam, karena kolam itu sangat dalam." Kemudian si tupai menjawab, "Iya, saya sudah tahu, kura-kura." Kemudian si tupai memetik buah apel yang begitu banyak. Kemudian si tupai bergegas ingin turun. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke bawah. Terpeleset dan buahnya jatuh ke bawah. Kemudian si tupai berkata, "Aduh, apel-apelku jatuh ke bawah. Aku harus bagaimana?" ucap tupai sambil menangis. Kemudian sahutlah si kura-kura, "Tadi aku sudah menasihatimu berkali-kali, tupai. Kamu tidak mendengarkan ucapanku," sahut si kura-kura. Kemudian si tupai berkata, "Maafkan aku. Terima kasih, kura-kura. Tadi aku tidak mendengarkan nasihatmu," sambil menangis. Kemudian si kura-kura menjawab lagi, "Sudahlah, tak perlu kau tangisi. Turun saja kamu. Turun saja." Kemudian si tupai bergegas turun. Dan si tupai membagikan apel sisa yang dipetik dari pohon apel kepada si kura-kura. Dan mereka makan bersama. Kemudian mereka baik kembali seperti teman biasa. Itulah cerita dari si tupai dan kura-kura. Selanjutnya, peristiwa penting yang dapat kita ambil di dalam fabel tersebut. Yang pertama,
Kura-kura pemberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Yang kedua, tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Yang ketiga, tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Selanjutnya di sini terdapat unsur intrinsic fabel. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada si pembaca. Selanjutnya, isi fabel. Isi fabel tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini kita menemukan cara-cara menemukan isi fabel. Yang pertama, bacalah seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat-sifat tokoh di dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa penting yang ada di dalam fabel atau yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut dalam bahasa sendiri. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.